Selamat pagi ibu-ibu semua yang hadir di sini. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita akan lanjut pada sesi yang ketiga, modul yang ketiga. Bersama saya Suminto ya. Kemarin kita sudah ketemu ya, Bapak ibu-ibu semuanya. Kita akan membahas mendukung perawatan sehari-hari ibu. Nah, tentunya ini masih dalam rangka ibu hamil. Nah, baik, supaya jelas, nah kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita tentunya suami-suami kita atau keluarga yang lain itu bisa memberikan dukungan kepada bumil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian kita juga perlu ibu-ibu ini, nah kebetulan ada yang hamil ya, ini perlu mendapat dukungan untuk terbiasa bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Dan juga hal yang tidak kalah penting adalah bahwa ibu hamil ini juga perlu mendapatkan porsi istirahat yang cukup. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana bentuk dukungan ya kesehatan itu, terutama kesehatan mental bagi ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil ini kalau dalam bulan-bulan pertama konon katanya tuh sering sensitif gitu ya, emosional, mudah marah. Nah, ini perlu sebagai suami-suami atau keluarga yang lain tuh perlu memberikan dukungan mental ya, agar ibu hamil ini di dalam menjalani kehamilannya itu merasa nyaman, tentram dan tidak tertekan. Nah, jadi sekali lagi kemarin ibu-ibu sudah diskusi, sudah tanya jawab, sudah mengerjakan lembar-lembar tugas, dan termasuk pada teman saya yang sebelumnya memberikan materi janji diri ibu-ibu juga saya sudah tahu ada sebagian yang sudah menyelesaikan, ada yang belum, ada yang sedikit mengalami kesulitan. Oke, itu tidak masalah ya. Kita lanjut. Nah, ibu-ibu saya perlu menegaskan sekaligus ini adalah apa-apa yang harus dilakukan terhadap 3 poin suku pokok bahasan tadi itu. Nah, yang pertama ini ibu, nah kaitannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi bagi ibu hamil, maka diharapkan keluarga terutama ini kaum suami, bapak-bapak atau suami calon ayah dan keluarga yang terdekat harus memainkan peran dan juga harus memberikan dukungan kepada ibu hamil. Apa saja? Ada beberapa. Yang pertama, pada saat ibu hamil ini makan atau kalau perlu yuk diajak makan bareng ya. Jadi sang suami atau keluarga dekat lainnya menemani ibu hamil saat makan. Supaya apa? Ada temennya, kemudian ada teman bercerita, kemudian mereka juga lebih bersemangat. Itu kan berbeda ketika makan bersama-sama dengan makan sendiri, beda ya. Yang kedua, iya betul Bu Joko. Nah, yang kedua, perhatikan kebutuhannya akan gizi seimbang. Ingat bahwa di dalam sekali makan, ibu-ibu kita sebagai suami atau keluarga yang lain untuk selalu mengingatkan kebutuhannya akan gizi yang seimbang. Kemudian peran yang berikutnya untuk memberikan dukungan adalah mengkait dengan, nah ibu hamil ini biasanya kalau malam-malam ini kan butuh air hangat. Nah, cobalah sang suami atau keluarga dekat menyediakan air hangat. Dan juga kalau perlu memijitin punggung pelan-pelan ya, ketika dia merasa mual atau apa, dan juga diberikan dukungan-dukungan kekuatan gitu ya. Nah, yang berikut juga, nah ini terutama mual atau apa itu ketika malam hari harus minum TTD, apalagi yang sebelumnya tidak terbiasa atau belum pernah atau mungkin kehamilan pertama. Nah, ini ketika minum TTD itu kadang-kadang mengalami mual-mual. Nah, yang berikut adalah, nah siapkan buah-buahan. Buah-buahan mahal, ambillah di kebun belakang atau kalau perlu suami harus menciptakan kebun yang menurut itu ditanami kates, ditanami apa yang bisa dikonsumsi, memanfaatkan. Tanami pisang. Nah, tidak harus beli ya ibu-ibu ya. Oke, yang berikut, temani saat ibu hamil ini memasak. Nah, ibu hamil kan tidak harus istirahat total, tidak ngapa-ngapain, enggak. Pasti ibu hamil juga sebagai kodratnya seorang ibu, dia berusaha menyiapkan makanan untuk keluarganya. Sebagai suami, cobalah ditemani ya, biar mereka lebih semangat. Ya sesekali dipegang-pegang perutnya sambil distimulasi ya ibu-ibu semuanya. Nah, ini perlu nih kan, kebutuhan kan. Nah, yang berikut
ingatkan bahwa bumil itu akan membatasi makanan yang apa, yang terlalu pedas, terlalu asin, manis, kurangi yang bersifat fast food gitu ya, dan juga kurangi juga yang berminyak. Betul, apalagi yang MSG, yang mecin atau apa, yang berminyak. Karena apa? Ini juga akan berisiko nanti ketika terlalu subur atau terlalu apa itu juga tidak bagus dan berisiko saat melahirkan. Nah, baik, yang berikut peran keluarga. Yang kedua, dukungan suami atau keluarga terdekat yang kedua, yaitu menyangkut bumil itu ya harus dibiasakan untuk menjaga kebersihan diri dan juga istirahat yang cukup. Apa yang harus bisa kita lakukan, ibu-ibu ya? Nah, yang bisa kita lakukan, kita mengingatkan untuk ibu-ibu ini ya, bapak-bapaknya harus mengingatkan kepada istrinya yang sedang hamil ini untuk tetap cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir, CTPS. Yang kedua, ingatkan pada istri-istri atau bumil-bumil ini untuk selalu mandi dan gosok gigi minimal 2 kali. Kemudian ya dianjurkan untuk keramas atau cuci rambut 2 hari sekali. Kemudian menjaga kebersihan terutama ini bagian payudara dan juga alat kemaluan. Ya tentu ini akan sangat berbeda. Jadi untuk selalu menjaga kebersihan payudara dan kemaluan. Kenapa? Ya jelas ini adalah untuk persiapan nanti ini juga kaitannya untuk menyusui dan bagaimana proses persalinan supaya sehat. Nah, yang terakhir adalah anjurkan atau ingatkan kepada bumil ya, bagi suami-suami itu untuk ganti pakaian minimal, bukan minimal, kali ini harus setiap hari itu harus mengganti pakaiannya seluruhnya ya, baik pakaian dalam maupun pakaian luar. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga itu pokok bahasan yang ketiga tadi itu peran seorang suami atau keluarga dekat, terutama mengkait dengan bumil ini berhubungan dengan kesehatan mental. Seperti di awal kita sampaikan bahwa bawaannya ibu hamil itu mudah marah, emosional, sensi gitu ya. Nah, ini harus kita berikan dukungan agar mereka tetap dalam kondisi yang cool, kemudian yang tidak cemas dan lain. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami atau kerabat dekatnya? Yang pertama, berikan perhatian yang lebih dari sekedar perhatian ya, atau memberikan perhatian agar ibu hamil ini merasa aman dan nyaman. Ya, diperhatikan yang semula misalnya kita pulang atau suami-suami pulang bekerja cuek. Nah, ketika istrinya hamil, sapa ibu, bagaimana didik, bagaimana kesehatannya, pokoknya disapa lah gitu ya, diberikan perhatian. Syukur sebelum pulang dan pergi selalu pegang perut si istri untuk berkomunikasi dengan janin. Nah, yang berikut, selalu memuji penampilan ibu atau sang istri. Kemudian menenangkan saat ibu hamil ini dalam keadaan cemas. Terus kemudian mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu rasakan. Misalnya, aduh pak, aduh mas, perutku kok hari ini kok semuanya berbeda dengan hari yang kemarin ya, kenapa ya? Nah, ini coba dengarkan, ditanggapi kalau perlu, kenapa ya bu, rasanya gimana? Nah, kalau perlu sang suami juga harus respon cepat, mungkin dibawa ke bidan terdekat. Nah, yang berikut, jangan sekali-kali mencela terhadap ibu yang sedang hamil atau istri-istri kita yang sedang hamil. Ya, ibu coba puji, suami-suami baik-baik semua kan, nggak pernah mencela selama ini. Oke, ya, terima kasih. Nah, apalagi menghakimi, menyalahkan ibu, sudah tahu hamil pekakilan, sudah tahu hamil malah ngangkat-angkat kursi misalnya, malah dimarahi. Nah, ini tolong, ini untuk dihindarkan. Nah, yang berikut, suami atau anggota keluarga inti sering membelai rambut tuh. Nah, terutama suami ini ya sering memberikan kasih sayang menjelang tidur atau sebelum berangkat kerja. Udah bisa perut, sambil komunikasi dengan bayi, si istri dicium, dibelai-belai rambut. Ini adalah akan memberikan kekuatan mentalnya bagi sang istri. Nah, yang berikut adalah selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa pelayanan kesehatan ke posyandu atau ke bidan terdekat apabila
dalam keadaan si istri yang sedang hamil ini membutuhkan penanganan atau barangkali ada hal-hal yang perlu diperiksakan ke layanan kesehatan. Nah, yang terakhir tentunya kita selaku keluarga dekat terutama suami itu harus merencanakan keuangan dan menabung bersama, ya tentunya harus dengan istri ya direncanakan, kemudian tabungan juga harus dipersiapkan untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Nah, dengan demikian tadi 3 peran seorang suami sekaligus juga mungkin kerabat dekat yang lain. Saya ulangi, bagaimana kita memberikan dukungan kepada ibu hamil kaitannya dengan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana suami memberi dukungan itu agar si istri itu juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah sebagai suami dan kerabat dekat kita memberikan dukungan terutama terkait dengan mental bagi istri atau ibu hamil, agar semuanya ini adalah untuk menciptakan kondisi ibu hamil itu dalam kondisi tenang, nyaman, dan ketika melahirkan atau persalinan nanti mereka dalam keadaan bahagia, tidak stres ya, tidak stres, dan sesuai dengan modul dan sesi sebelumnya tadi dijelaskan rekan saya, diharapkan dengan demikian maka bayi yang lahir selamat, pertumbuhan bagus, dan terhindar dari stunting. Nah, seperti rekan saya sebelumnya juga ada pantun, kamu juga ada pantun. Nah, bersama kekasih di tengah sawah. Terima kasih telah menyimak. Ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pembelajaran kali ini.